Hari ini gue kasih judul khotbahnya adalah kasih yang absolut. Kasih yang absolut. Absolut itu mutlak. Jadi pokoknya absolut sudah gitu. Mutlak pokoknya adanya. Kita akan belajar dari perumpamaan yang Yesus pernah ajarin, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan buka firman Tuhan di Lukas pasal 15. Kita mulai dari ayatnya yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita tahu cerita ini tentang anak yang hilang. Anak bungsu ini tiba-tiba minta bagian dari warisan sama bapaknya. Padahal bapaknya belum meninggal. Artinya apa? Artinya anak bungsu ini kurang ajar. Itu sudah, kalian coba deh kalau berani ya gitu ya. Yang buat yang orang tuanya masih ada, kayak gue, masih ada bapak gue. Coba aja minta warisan. Wah, minta warisan dong sekarang gitu. Kalau nggak digamparin gitu ya. Warisan itu nggak bisa diminta. Atau secara etika itu nggak boleh diminta ketika orang tuanya masih hidup. Karena warisan itu diberikan sebagai pemberian terakhir dari orang tua kepada anaknya. Jadilah warisan gitu. Bapaknya belum meninggal, tapi si bungsu udah minta warisan. Maksa lagi mintanya. Tapi respon si bapak ini dalam perumpamaan ini adalah ngikutin kemauan anaknya. Kenapa gitu? Karena bapaknya sayang. Dikatakan bapaknya itu membagikan kekayaan itu di antara mereka. Bapaknya itu membagikan warisan itu di antara mereka. Artinya apa? Artinya si sulung juga dapat. Yang kurang ajar si bungsu loh. Tapi bapaknya ikutin. Udah, biar adil. Si sulung juga dapat. Dibagiin tuh. Padahal si sulung nggak minta gitu loh. Ya bapak juga masih hidup. Kenapa gua mesti minta? Tapi dibagi. Tapi nggak ditulis kalau si sulung protes gitu. Lu anak kurang ajar. Bapak lu masih hidup. Nggak ngomong. Artinya si sulung juga menikmati pembagian warisan itu kan. Ya agak-agak juga nih. Doyan harta juga gitu. Artinya apa sih kalau si sulung juga dapat? Artinya bapaknya kan adil. Warisan itu bukan cuma untuk satu orang anak. Kalau anaknya lebih dari satu, akan dibagikanlah ke semua anaknya. Dan kebetulan di cerita ini, bapak ini cuma punya 2 anak. Yang sulung dan yang bungsu. Udah, nggak ditulis namanya siapa. Jadi kita sebut aja gitu namanya. Satu si sulung, satu si bungsu. Kita lanjutin ayatnya. Ayat ke-13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kenapa dijual? Karena warisan zaman itu kan harta itu nggak cuma uang, tapi juga kayak ternak, kayak tanah gitu, kayak perkebunan, sawah. Itu juga harta gitu. Jadi makanya kenapa dijual. Jadi semuanya itu dijual masih bungsu. Lalu dijadiin uang supaya lebih kecil bentuknya. Dan akhirnya dibawa pergi. Ditulis untuk hidup berfoya-foya. Kalau gua nih ya, kan bapaknya ini kan orang kaya dibilang. Kaya gitu loh. Kalau gua yang jadi bungsu, itu duit gua investasiin. Saham kek, deposito, ke emas gitu. Buka bisnis, warung kopi, coffee shop. Warung kopi mah murah ya. Apa sih yang bikin beda minum kopi di warung pinggiran sama di Starbucks? Sampai harganya beda jauh. Kalau kopi hitam, itu harganya 8.000. Black coffee, itu harganya 30.000. Udah, jadi kalau kalian punya bisnis, biar harganya bisa dimahalin, kualitasnya sama, tapi orang tetap mau beli, ganti aja barang kalian namanya dari bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Udah, harganya naik langsung. Mungkin yang jualan nasi goreng tek-tek, jangan lagi bilang nasi goreng tek-tek, jangan ya. Fried rice TikTok gitu. Jadi lebih mahal harganya, padahal sama aja isinya. Jadi kalau gua jadi si bungsu ya, dapat warisan, itu uang bakal gua puter lah. Otak ini kan ya Cina ya, dagang gitu, dagang. Tapi yang dilakukan si bungsu ini apa?
Dia boros dengan hidup berfoya-foya. Dia boros, dia sengaja dia jual-jualin. Zaman dulu ya, zaman dulu kebetulan ada orang zaman dulu juga di antara kita, maksudnya yang sudah berumur lah ya, selain gua gitu loh. Zaman dulu ada ungkapan begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Keong racun bangun. Lo tidur terlalu miring, otak lo ikutan miring. Mana ada gitu loh ceritanya orang yang memfoya-foyakan uang pribadinya, terus jadi kaya di masa tua. Mana ada? Nggak ada ceritanya. Uang pribadinya ya. Kalau memfoya-foyakan uang orang tua kan yang cerita, bukan orang tuanya yang foya-foya. Tapi nggak ada tuh ceritanya si Hansel, bisnis spare part, wes dapat nih omset tiap bulan 40 juta, 50 juta. Keuntungannya semua difoya-foyain. Buat ngapain kayak gitu ya, main judi bola kali, main poker online gitu segala macem, atau main togel gitu. Pokoknya kalau gue foya-foyain tua gue bakal kaya raya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa gitu. Nggak mungkin. Pasti hancur kalau difoya-foyain. Semua yang dikeluarin tanpa pernah diisi lagi, lama-lama kosong. Coba aja bak mandi. Semua diambil. Tapi kerannya nggak pernah dinyalain. Lama-lama habis. Kayak gitu. Jadi nggak ada ceritanya lah. Masih muda, foya-foya, tuanya kaya raya gitu. Tanpa mau bekerja yang giat gitu. Lanjut lagi. Lukas 15 ayat 14-nya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Anak bungsu ini mulai melarat. Bisa pas ya? Setelah hartanya habis, muncul kelaparan. Bisa pas gitu. Hartanya habis, muncul kelaparan. Apa itu sih kelaparan? Bencana kelaparan itu apa sih? Bencana kelaparan adalah keadaan di mana semua yang diusahakan atau semua yang dikerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi orang nggak menerima hasil dari apa yang dikerjakan. Lu kerja keras, lu mati-matian, lu banting tulang, lu banting, atau tulang siapa yang lu banting, pokoknya lu banting tulang. Lu nggak dapetin hasil apa-apa. Itu bencana kelaparan tuh. Kondisi tanahnya itu rusak, nggak subur, lu mungkin karena kurang air gitu. Akibatnya tumbuhan tidak cukup nutrisi untuk bertumbuh. Akhirnya nggak bisa berbuah. Lu tanam apapun, padi, ya udah di dalam tanah aja. Setengah tahun, 1 tahun, nggak menumbuhkan apa-apa. Gitu, akhirnya jadi nggak ada yang dihasilkan. Tumbuhan nggak berbuah, pekerjaan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi penghidupan harus terus berjalan, lu harus tetap hidup, harus tetap bayar ini segala macam, cicilan ini, cicilan itu segala macam, dan biaya-biaya tiap bulan, tiap minggu itu harus dikeluarkan terus, tapi nggak pernah dapat pemasukan dari luar dari yang kita kerjakan. Akhirnya habis sudah harta kita dan nggak ada lagi gitu sesuatu yang bisa menaikkan modal kita atau kondisi keuangan kita, mungkin harta kita gitu loh. Akhirnya timbullah kelaparan karena lu nggak bisa beli, karena nggak ada uang, lu nggak bisa makan karena nggak ada makanannya. Akhirnya makanya dibilang kenapa bencana kelaparan. Dibilang bencana karena bukan sesuatu yang disengaja, memang bencana gitu, emang keadaan dunia waktu itu. Entah apa yang dipikirin sama si bungsu ini ya ketika dia memfoya-foyakan harta warisan yang dia dapatin. Mungkin ya, mungkin ada yang bisikin dia waktu itu. Sebelum anak bungsu ini minta warisan sama bapaknya, mungkin ada yang bisikin ke bungsu. Orang siapalah, tetangga kali, apa anak-anak gang dalam gitu ya. Lu minta warisan bapak lu kan kaya banget. Bagian lu sendiri itu banyak. Nggak bakal habis. Walaupun lu sampai 7 turunan. 11 tanjakan. 42 belokan. 5 polisi tidur. Nggak bakal habis. Nggak bakal habis. Mungkin ada yang bisikin kayak gitu ya, akhirnya kayak, ngapain gua kerja ya kalau sampai 7 turunan gak bakal habis-habis. Ya gua minta aja sekarang. Mungkin ya, dia berpikir seperti itu, makanya dia minta warisan itu sama bapaknya. Jadi dia pikir nih, si bungsu pikir, gak bakal habis nih hartanya. Walaupun gua hambur-hamburin, banyak banget.
Yang si bungsu nggak pikirkan adalah dia menghabiskan harta warisannya itu, memfoya-foyakan harta warisan itu nggak sendirian. Dia habisin sama orang lain. Jadi bukan dihabisin sama 7 turunan, tapi mungkin 50 turunan. Ada turunan-turunan yang lain tuh, entah anak siapa. Ngebantuin habisin harta bapaknya itu. Kalau lihat cerita ini ya, hartanya kan nggak bakal habis 7 turunan gitu ya. Katanya, tapi ternyata difoya-foyain habis gitu. Kalau lihat cerita ini, kayaknya agak berbahagia ya, buat yang keturunan ke-8 gitu. Ya, karena dia juga, wah bukan gue yang habisin gitu. Si bungsu sama teman-temannya itu menghabiskan harta warisan si bungsu itu bareng-bareng ngabisinnya. Tapi ketika hartanya si bungsu itu habis, pada kemana teman-temannya? Ada banyak yang ngalamin kayak gini. Ketika lagi kaya, lagi wah melimpah segala macam, itu nggak tahu orang dari mana bisa ngaku-ngaku temen. Oh iya temen gua tuh, temen gua. Ketika duitnya ada, ketika duitnya banyak. Jack Ma yang punya Alibaba pernah ngomong gini. Kalau lu belum sukses atau lu bukan orang kaya, lu kasih nasihat bijak kayak apapun bakal dianggap kayak kentut. Tapi kalau lu kaya, lu udah luar biasa hidupnya, kentut lu aja kedengarannya tuh bijaksana banget. Jack Ma lu salah satu orang terkaya di dunia. Ngomong kayak gitu. Dia ngalamin berarti hidup kayak gitu. Ya, gua juga ngalamin sih. Banyak yang kayak gitu kan, ketika kita lagi jaya, lagi luar biasa, lagi mantep-mantepnya. Wah, semua orang, wah temen gua tuh, wah saudara gua tuh, wah udah kayak adik gua, udah kayak abang gua. Tapi ketika nggak punya apa-apa, kemana orang itu? Makanya, kita juga perlu yang namanya investasi. Tapi investasi hidup. Kita harus tahu sama siapa kita bergaul. Kita harus tahu siapa teman kita, siapa orang yang dekat sama kita. Supaya jangan sampai terjadi yang kayak begini-begini nih. Kita lanjutin lagi, ayat 15 sampai 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Yang pernah ke peternakan babi ya. Dulu kakek gue pelihara babi, tapi babinya babi ternak. Jadi emang yang buat dipotong, dijual sayur gitu. Gue dengar cerita, ternyata makanan babi itu nggak kayak kita kasih makan ayam, ngasih makan singa gitu. Kalau ayam kan kayak disebar-sebar gitu kan ya, makanan kasih jagung, kasih beras gitu. Kalau singa dagingnya itu potongan gitu kan, dilempar. Tapi kalau babi ternyata kayak makanan tuh kayak ada misalnya ada singkong, ada ubi, ada apalah gitu ya, dicampur jadi satu dulu sampai jadi kayak ampas, tau gak sih, kayak wah gitu, kayak udah satu kesatuan gitu, kayak dicampur-campur, diancur-ancurin gitu, baru dikasih makan. Nah itu ampas babi tuh kayak gitu tuh. Ampas yang menjadi makanan babi. Saking buruknya keadaan si bungsu setelah habis warisannya itu dan kena bencana kelaparan, dia nggak punya pilihan lain selain melanggar adat istiadatnya dengan bekerja pada seorang majikan peternak babi. Dibilang waktu si bungsu mendapatkan warisan, dia pergi ke negeri yang jauh. Berarti negeri yang jauh, dia keluar dari rumah bapaknya, dia keluar dari kota di mana dia hidup, dan dia keluar dari kerajaan di mana dia seharusnya. Yang budayanya beda, kebiasaannya beda, kepercayaannya beda. Jadi kenapa sampai ada babi di situ? Ya karena memang sudah di negara yang berbeda, di kerajaan yang berbeda. Adat istiadat orang Yahudi, menurut hukum Taurat ya, babi itu kan haram. Dia saking kelaparan, nggak ada pilihan. Ya udahlah, cuma ini yang mau terima. Dia kerjalah di kandang babi. Padahal haram, kesentuh aja nggak boleh. Langsung jadi haram kitanya gitu, kalau misalnya masih orang Yahudi. Ya buat orang kayak gua gitu ya, kayak Marwan, kayak Livi, babi itu nggak haram, babi itu harum. Apalagi kalau dikasih bumbu gohyong, terus dipanggang, kulitnya crispy, mantap gitu ya. Besok bini gue masak kayak ini, gue kode sih sebenarnya buat dia. Besok pergi. Oh iya.
Facebook. Tapi nggak gitu buat orang Yahudi. Buat orang Yahudi, babi haram. Seharum-harumnya babi, tetap haram buat orang Yahudi. Si bungsu itu bukan cuma kelaparan loh. Dan bekerja di peternakan babi. Tapi kayaknya dia itu dijual gitu, jadi budak. Atau mungkin dia menyerahkan dirinya jadi budak supaya bisa makan. Karena dikatakan di ayat yang tadi, dia mau makan nih, mau mengisi perutnya yang lapar dengan makanan babi. Tapi nggak ada yang kasih. Bayangin ada orang kelaparan, nggak ada yang mau kasih. Itu udah ciri-ciri orang ini kayak diperlakukan sebagai budak. Dari anak yang super kaya, dalam sekejap jadi gembel yang susah makan. Gara-gara apa? Gara-gara dia meninggalkan rumah yang seharusnya. Padahal di sana ada bapaknya yang memelihara hidup dia. Karena kebodohan dan termakan hasutan orang dari luar. Terus udah gitu dipercaya sama si bungsu. Akhirnya jadi gembel si bungsu. Gue nggak habis pikir ada banyak orang yang bisa-bisanya yang keluarganya tuh tadinya harmonis banget, baik banget, hanya karena perkataan dari orang lain gitu, dari orang luar, langsung hancur. Ada satu keluarga nih, ada yang cerita, ada satu keluarga yang ini suami istri mesra banget. Pokoknya ya mereka bukan orang kaya sih, tapi kehidupannya tuh mesra, harmonis banget gitu. Tiap hari pokoknya dada sayang segala macam gitu. Harmonis lah, walaupun nggak kaya tapi mereka nggak kekurangan juga gitu, nggak miskin gitu. Lalu suatu hari ada tetangga ngomong kayak gini, istri kamu gemuk kan ya? Lalu direspon sama suaminya, dia liatin istrinya, iya istri gue gemuk kan, gemuk banget malah. Terus dia lihat-lihat foto yang lama, dia lihat istrinya. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, yang kamu tuh gemukan, yang kurangin makan. Sebelum tetangganya ini ngomong, nggak ada masalah loh istrinya badannya kayak gitu. Tapi karena ada orang luar ngomong, cuma ngomong istri lu gemukan, langsung rumah tangganya itu berantakan gitu. Ya emang gue begini, kayak lu kurus aja, beribut pokoknya rumah tangganya. Cuma karena ada omongan dari luar. Terus diterima, dibawa ke dalam rumah, dipercaya, terus diramein lagi. Aneh sih kalau ada yang, ya emang ada, tapi buat gue itu tetap aneh. Ada yang kayak gitu. Makanya kalau kita punya kehidupan yang baik, ketika ada suara dari luar yang ada potensi untuk mengganggu keutuhan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, ya saringlah dengan bijak. Lukas 15 lanjutin lagi, ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika dia udah mulai hancur di posisi yang benar-benar rendah gitu. Nggak ada yang nolong dia. Dia rusak, dia udah gembel, udah hancur, udah miskin, udah kerek, udah hancur. Pokoknya udah benar-benar di bawah banget. Untungnya alarm hatinya si bungsu ini berbunyi. Lalu si bungsu sadar kalau seharusnya kondisi gue nggak begini. Harusnya si bungsu ini cukup makan. Harusnya si bungsu cukup tidur. Harusnya si bungsu cukup kasih sayang. Akhirnya dia ingat rumah. Akhirnya dia ingat bapaknya ketika alarm itu bunyi. Di rumah bapaknya, bahkan budak atau pembantu atau karyawan itu cukup makan. Makanan pembantunya itu berlimpah-limpah dibilang. Tapi ini yang anak malah jadi gembel. Nggak ada duit. Udah lusuh, udah bau kali kan di kandang babi kan ya. Bau pasti. Jadi si bungsu ini merasa nggak pantas lagi jadi anak.
Dia sadar gitu, dia langsung sadar. Dia nggak pantas lah jadi anak gue, anak kurang ajar. Ya puji Tuhan dia sadar sih. Tapi dia minta dijadiin karyawan aja sama bapaknya. Jadi dia udah planning nih, di otaknya dia udah mulai berencana. Ntar gue ketemu bapak gue bakal minta ampun, gue bakal ngomong gini, bakal ngomong gitu. Gue pokoknya udah nggak pantas jadi anak dia, jadiin gue karyawan aja deh, yang penting gue bisa makan, gue punya tempat tidur. Dan si bungsu berencana untuk menurunkan derajat hidupnya di depan bapaknya. Dia yang, bapaknya nggak ngomong, lu bukan anak gue lagi, nggak ngomong gitu. Tapi dia yang bilang, gue udah nggak pantas jadi anak. Sadarnya bagus gitu, tapi dia menurunkan derajatnya. Ya, karena kondisi. Karena apa? Karena keluar dari rumah. Menjauh dari bapak. Bapak yang memelihara dia kok. Dia malah menjauh. Ya udah, ya pemelihara jadi nggak ada, jadi jauh. Gue tulis di deskripsi Instagramnya Home. Home adalah generasi yang selalu kangen sama bapak di rumah. Itu cita-cita gue. Dan itu harapan gue untuk Home. Tapi lihat deh, respon bapak ini ketika kita menjauh, ketika si bungsu ini menjauh, lalu hancur dan memutuskan kembali ke rumah. Lanjut. Ayat 20 sampai ayat 24. Maka bangkitlah si bungsu ini dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Bapaknya lihat dari jauh, langsung kasihan gitu. Terus dibilang lagi, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun harus nahan-nahan aroma nggak sedap dari badannya karena dari kandang babi. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Keren tuh bahasanya, tapi merendahkan diri. Tapi nggak digubris sama bapaknya. Bapaknya langsung, ayat selanjutnya bilang gini, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Keren ya bapaknya ya. Dibilang dari jauh. Bapaknya udah melihat si bungsu dari jauh. Jalan pulang, compang-camping, gembel, bawa tongkat, mungkin kan kelaparan. Si bungsu pulang dalam keadaan lusuh. Reaksi si bapak ini ada, dia berlari. Si bapak ini berlari, merangkul, mencium anaknya ini yang hilang itu loh. Mungkin waktu dicium tuh kayak gitu, dicium, wah, gitu, bau gitu loh, parah gitu baunya, bau babi gitu. Banyak yang hanya menafsirkan kalau Bapa di perumpamaan ini melakukan hal demikian hanya karena dia sayang sama si bungsu. Kita harus tahu budaya di mana kisah ini diceritakan. Cerita ini berasal dari Israel, di mana hukumnya banyak dan ketat. Bapak ini memang sayang sama anak, tapi bukan itu aja yang bikin bapak ini berlari gitu. Kita lihat deh, coba kita melipir bentar ke kitab lain. Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 21. Itu judul di perikopnya aja udah serem itu. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua. Katanya kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami.
ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itu budaya di Israel pada waktu itu, kalau ada anak pembangkang. Ada anak yang nggak tahu diri pokoknya. Budayanya seperti itu. Awalnya ketika si bungsu ini minta warisan, mungkin bapak ini udah nasihatin, kamu nggak boleh gitu. Warisan hanya boleh diminta kalau bapakmu ini meninggal. Kamu nggak boleh minta sekarang, nanti kamu akan disebut anak yang degil dan anak pembangkang. Dan menurut hukum kita, menurut hukum Taurat, anak kayak gini harus dilempar batu sampai mati. Kamu jangan. Bapak tuh sayang sama kamu, kamu jangan gitu. Bapak nggak mau kamu mati karena dilemparin batu. Matilah sebagai orang yang punya harga diri dan sebagainya, mungkin gitu ya, bapaknya ngomong kayak gitu. Tapi si bungsu ini tetap membangkang dan minta bagian warisan dalam keadaan bapaknya masih hidup. Tetap aja maunya, enggak, pokoknya gue minta bagian gue. Tapi si bapak saking sayangnya sama anaknya ini, bapaknya ini bukannya tarik dia, dasar anak kurang ajar terus ditarik ke kota, enggak. Dia bukan melakukan hukum adatnya gitu, buat supaya anaknya ini udah mati aja lo anak kayak gitu. Enggak gitu. Dia nggak bawa ke gerbang kota untuk disambitin pakai batu. Malah dikasih keinginan anaknya. Udahlah, ya anggap aja gue udah mati. Udah dikasih. Dan itu sebabnya kenapa si bapak waktu melihat si bungsu itu dari kejauhan, dari jauh si bapak itu udah lihat, si bapak itu langsung lari. Dan bukan hanya berlari, tapi juga langsung merangkul, mencium anaknya. Bayangin, dari lari terus rangkul gitu. Berarti kan sambil loncat gitu ya. Selesai nggak sampai situ? Selesai nggak setelah dirangkul dan cium? Belum. Bapaknya langsung ngambil tindakan yang lain. Sebuah tindakan yang harus dia lakukan. Yaitu dia ngomong ke hamba-hambanya untuk ngambilin barang-barang yang dibutuhkan. Setelah dirangkul dan dicium anaknya ini, anak ini, si bungsu ini dipakaikan jubah. Jubah itu berbicara tentang status. Nggak semua orang pakai jubah. Tapi orang dari jubahnya bisa kelihatan dia siapa. Yesus juga pakai jubah. Makanya kelihatan, oh dia rabi. Karena ada jubah rabi. Ada jubah raja. Ada jubah pejabat negara. Itu ada jubah-jubah kayak gitu. Terus dipakai lagi cincin. Cincin itu otoritas. Zaman dulu, kalau kita sekarang mau bikin surat yang sah itu kan pakai meterai 6.000 gitu kan ya. Zaman dulu meterai itu dicincin. Jadi kayak ada lilin gitu, terus diginiin. Jadi ada segel. Nah, segel itu ada cincin biasanya. Itu otoritas. Jadi kalau misalnya gua yang beli barang, ya harus pakai segel punya gua. Nggak bisa pakai segel punya orang. Orang lain bisa aja segel, tapi kan bukan punya gua, jadi nggak sah gitu. Jadi ada otoritas. Kalau gua pakein ini, sah atas nama gua. Gitu. Lalu yang terakhir dikasih sepatu. Sepatu itu harga diri atau kelayakan. Semua hak anak ini dikembalikan bapaknya sama si bungsu. On the spot, di tempat itu. Yang tadinya udah pergi jauh, yang harusnya udah bukan anak lagi. Dikembaliin lagi sama bapaknya, jadi anak lagi. Di sini kita bisa belajar nih, kenapa si bapak ini sampai lari sih? Karena kalau melihat kelakuan bangsa Israel ya, yang ditulis di Alkitab, mereka itu sebenarnya kepo, dari orang bangsa Israel tuh kepo, kayak emak-emak di gang yang lagi ngegosip, tau gak sih? Yang, jangan bilang-bilang ya, tadi gua mencret. Itu 2 jam kemudian satu kota tahu semua kalau lu mencret tadi pagi gitu. Pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Kayak gitu. Kepo gitu orang Israel. Jadi mungkin aja ya, ada orang, tetangga-tetangganya di kota itu, yang tahu tentang kejadian si bungsu yang memaksa minta warisan ini, lalu pergi ke kota yang jauh. Dan itu melanggar hukum mereka di sana. Jadi, waktu orang kota lihat, siapa itu gembel-gembel ke sini? Itu bukan anaknya si itu. Siapin batu. Makanya bapaknya juga lihat gitu. Dia lihat anak dari kejauhan. Mungkin dia lihat juga orang di bawah udah pada nyari-nyari batu yang indah-indah buat ditimpukin ke anaknya. Makanya dia lari. Dia mendahului orang-orang yang bermaksud nimpukin anaknya itu. Lalu dengan dipeluknya anaknya itu, bayangin ya, ini anaknya yang harus ditimpuk. Belakang itu orang-orang pengen nimpukin anaknya. Itu anaknya dipeluk.
otomatis ke cover sama bapaknya dong. Dengan dipeluknya si bungsu sama bapaknya itu, orang-orang jadi nggak bisa lempar batu. Karena kalau sampai salah lempar, orang-orang ini bersalah. Karena membunuh orang yang nggak salah gitu. Mungkin waktu itu ada yang teriak gitu, di kota itu ada yang teriak, "Minggir om, anak lu harus dilempar batu sampai mati. Dia anak pembangkang, itu udah hukum kita. Minggir om." Mungkin pada teriak semua, "Minggir om." Semua pada semangat buat bunuh orang, tau gak sih? Minggir, minggir gitu. Tapi si bapak sambil meluk. Ini nih di bayangan gue ya. Si bapak sambil meluk, dia balas omongan orang-orang itu. Enggak. Dia bukan anak durhaka. Dia bukan pembangkang. Dia cuma lagi belajar di arti hidup. Cuma dia aja sial, gagal. Lihat nih, jubah. Lihat cincin. Lihat sepatu. Dia anak gua. Dia anak gua yang gua sayang. Jangan macem-macem kalian. Si bapak basang badan buat anaknya. Si bapak nggak menganggap anak bungsunya ini sebagai anak durhaka gitu. Walaupun setelah dia minta warisan. Minta warisannya dengan cara yang nggak benar gitu. Tapi nganggap kalau anak ini tadinya mati. Sekarang hidup lagi. Bapaknya seneng. Gue cuma kasih tahu ya kalau kalian yang belajar tentang Valentine. Valentine tuh nggak ada apa-apanya sama ginian. Ini bapak pasang badan loh. Walaupun dia harus melanggar hukum adat di tempat di mana dia ada. Gue nggak tahu gimana dengan bapak kandung kalian. Gue cuma tahu tentang bapak kandung gue. Tapi ini yang dilakukan sama bapak kita yang di sorga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih agape Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus memanggil Tuhan dengan Bapa? Kenapa sejak awal Yesus selalu memanggil Bapakku yang di sorga gitu? Nggak bilang Elohim atau membilang Adonai segala macam. Dia bilang Bapa. Karena Yesus tahu banyak anak-anak yang dikecewakan sama bapak kandungnya. Dan semua anak-anak yang dikecewakan sama bapak kandungnya akan muncul generasi baru yang membangkang. Dan akhirnya orang ini ketika sudah dewasa menikah punya anak, dia akan jadi orang tua yang mengecewakan anaknya. Sehingga anaknya ini nanti pas besar akan jadi orang tua yang mengecewakan anaknya lagi. Akan muter terus kayak gitu. Itu tujuan Yesus datang. Mengembalikan hati ayah-ayah kepada anak. Dan anak-anak kepada pemikiran yang benar. Yesus mau mengembalikan fungsi dan gambaran Bapa yang seharusnya. Mungkin di antara kita ada yang ngerasa udah ikut Tuhan dengan baik. Ikutin apa yang diajarin sama pemimpin gereja supaya berkenan di hati Tuhan. Udah diikutin semua. Makanya kalian melakukan banyak banget kesibukan gerejawi dengan tujuan supaya Tuhan makin sayang sama kalian lewat perbuatan kalian. Kalian melakukan ini, pelayanan itu, beri ini, beri itu, supaya Tuhan makin sayang sama gua. Kalau kalian mulai nih kebiasaan untuk baca Alkitab 5 pasal, supaya Tuhan makin sayang. Atau kalian mulai rajin berdoa sehari 2 jam, supaya Tuhan makin sayang. Gue cuma mau kasih tahu gini, Tuhan nggak bakalan tambah sayang sama kalian. Walaupun kalian melakukan pelayanan di gereja seminggu 7 kali, rutin terlibat dalam pelayanan misi bantu orang-orang yang terabaikan, Tuhan nggak bakalan tambah sayang sama kalian. Sama kita ini loh. Nggak bakalan Tuhan tambah sayang. Dibilang Allah itu kasih. Kasih Tuhan itu udah mentok. Nggak bisa bertambah lagi. Kasihnya tuh udah sampai di satu level yang namanya level sempurna. Nggak ada yang lebih tinggi lagi dari sempurna. Udah nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Yesus ketika disalib sebagai penutup hidupnya, sebelum dia mati disalib, dia bilang apa? Sudah selesai. Sudah sempurna. Nggak akan ada lagi kayak beginian. Semuanya udah beres di tangan Yesus.
Jadi kalau sampai gara-gara kalian nggak baca Alkitab, kalian nggak doa, kalian nggak melakukan pelayanan yang luar biasa, terus tiba-tiba kalian ngerasa, Tuhan kayaknya nggak sayang gua. Kalau Tuhan sampai melakukan itu artinya Tuhan melanggar dirinya sendiri. Karena dibilang Allah itu kasih. Nggak mungkin Allah nggak mengasihi kita. Kalau kalian ini sekarang ini nih lagi ngambil keputusan buat mulai rajin baca Alkitab, mulai rajin berdoa, baik untuk doa untuk diri sendiri atau doa untuk orang lain, itu tidak akan menambah sayangnya Tuhan sama kalian. Tapi itu artinya kalian yang tambah sayang sama Tuhan. Kalau dulu kalian males buat melayani pekerjaan Tuhan, terus sekarang kalian mulai berapi-api terlibat pelayanan, itu artinya kalian tambah sayang sama Tuhan. Bukan Tuhan yang tambah sayang. Tuhan dari dulu udah sayang. Dalam artian lain, kalau kalian melakukan itu artinya kalian sedang membalas cinta Tuhan. Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kalian. Nggak bakal bisa. Karena udah sempurna sayangnya Tuhan itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu kata Tuhan. Udah cukup. Udah nggak bisa tambah lagi. Kenapa gue melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan sekarang? Baik di home ini, atau kadang-kadang bantuin teman-teman gereja lain. Karena gue tambah sayang sama Tuhan. Gue sadar yang butuh dilayani bukan cuma anak home, tapi ada orang-orang lain di gereja lain yang kadang-kadang juga ya butuh dilayani juga supaya mereka makin kuat gitu. Walaupun mereka nggak perlu untuk pindah gereja, supaya mereka kuat di sana dan mereka jadi pemecah masalah gitu loh di sana. Mereka jadi berkembang, mereka jadi dampak yang baik di sana. Sama kayak kalian juga harus jadi dampak yang baik juga di sini. Sayangnya gue ke Tuhan, sejak awal gue percaya sama Tuhan tahun 95 sampai sekarang udah nggak sama. Sekarang gue tambah sayang sama Tuhan. Kalau dulu mungkin gue cuma sayang sama Tuhan tuh cuma dengan ke gereja, pelayanan, ke gereja, pelayanan, ke gereja, gitu aja. Sekarang gue udah mulai baca Alkitab, tapi gue renungin, gue pelajarin, gue sebisa mungkin gue mau cari tahu sebisa mungkin. Mungkin gue nggak ya, gue juga nggak lebih pinter dari yang lain, enggak, tapi gue ada niatan untuk pelajarin semua. Nah, kalian gimana? Dari awal kalian percaya sama Tuhan sampai sekarang, kalian tambah sayang nggak sama Tuhan? Apa ciri orang yang cinta Tuhan? Ada 3 ciri orang yang cinta Tuhan. 1, dia punya iman. 2, dia punya pengharapan. 3, dia punya kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Itu perintah Tuhan. Diperintahkan supaya kita mengasihi. Walaupun lu benci dia, lu harus perintahin diri lu. Kasihi dia. Semoga sharing hari ini bisa memperbarui pemikiran kita tentang hari Valentine. Selamat Hari Kasih Bapa. Amin.